Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video berikut ini saya akan membahas mengenai memahami modul ajar agar mempermudah Bapak Ibu guru menyusun modul ajar nanti. Nanti di video selanjutnya saya akan ajak Ibu Bapak untuk berkolaborasi dalam penyusunan modul ajar. Untuk itu silakan Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan dukungan pada channel saya ini dengan tekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan berita dari setiap video yang saya upload, dan juga dengan menekan tombol like. Dan setelah menyimak videonya, silakan Bapak Ibu guru memberikan masukan atau saran pada saya di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu guru share kepada teman-teman agar semakin banyak teman-teman kita yang memahami. Agar modul ajar itu secara definisi bisa kita uraikan bahwa modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar itu juga merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Jadi modul ajar ini sebuah penjabaran ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai cara menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi pada video kali ini saya coba membahas mengenai modul ajar yang merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Dalam menggunakan modul ajar, Bapak Ibu guru memiliki kemerdekaan. Nah, di sini disebutkan bahwa inilah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi yang dimerdekakan adalah Bapak Ibu guru dan juga peserta didiknya. Nah, di sini guru diberikan kemerdekaan, yaitu bebas, merdeka ya, memilih atau memodifikasi modul ajar yang disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi Ibu Bapak silakan dalam tahapan awal dari capaian itu silakan analisis. Setelah melakukan analisis menyusun ATP-nya itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi di sini pembedanya nantinya satu sekolah dengan sekolah yang lain, karena karakteristik peserta didik di satu sekolah dengan sekolah lain itu akan berbeda-beda ya. Saya yakin itu akan berbeda-beda. Nah, jadi belum tentu modul ajar yang nanti Bapak Ibu buat atau alur tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu akan sama manfaatnya di sekolah tempat lain. Jadi itu tujuan penyusunannya diminta untuk disusun secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya itu menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, jadi secara konsep modul ajar itu merupakan perencanaan ya, perencanaan yang kita susun sebelum mengajar. Jadi boleh dikatakan kita belajar sebelum mengajar gitu ya, Bapak Ibu guru. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam standar proses itu disebut perencanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sini modul ajar dan RPP itu sepadan, hampir sama, untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jadi
perencanaan yang disusun sebelum mengajar, ya. Kemudian perencanaan pembelajaran, ya. Sebuah perencanaan pembelajaran. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP, tapi ada plusnya, RPP plus. Jadi karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dari RPP. Nah, kalau kita dulu RPP itu mungkin yang seperti Bapak Ibu buat itu yang sekarang yang ada, nah itu ditambahkan ada beberapa komponen nantinya ya di modul ajar. Nah, jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Jadi, kalau Bapak Ibu sendiri yang buat, nanti untuk modul ajar ini berarti sama dengan RPP. Jadi, itu gambarannya. Jadi, untuk gambaran bahwa MA itu tidak seperti yang kita bayangkan sulit. Kemudian satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi itu konsepnya ya modul ajar, jadi sebuah perencanaan dan sama dengan RPP. Kemudian untuk modul ajar itu sendiri ya, itu tidak sama ya, tidak sama di sini dengan modul pembelajaran. Jadi ini merupakan apa namanya hal yang sering disalah tafsirkan ya, oleh teman-teman kita mengenai modul pembelajaran. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita ke komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu sebetulnya sama, ada 3 komponen penting ini ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ini perlu menjadi ingatan selalu dalam menyusun sebuah modul ajar ya. Tujuan pembelajaran diperoleh dari analisis capaian pembelajaran yang disusun oleh pendidik. Jadi dari capaian pembelajaran itu dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup langkah kegiatan pembelajaran ya, ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Ya, jadi ada dalam kegiatan pembelajaran ini diuraikan langkah-langkah kita. Jadi pendahuluan itu ya isinya apa saja, kegiatan inti pembelajaran itu apa saja, dan nanti penutup ya. Kemudian yang ketiga komponen yang harus ada yaitu asesmen ya. Jadi asesmen dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen yang bersifat sumatif ya. Jadi rencana asesmen mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Jadi asesmen ini kita boleh melakukannya secara formatif ataupun secara sumatif, silahkan ya. Tergantung ke tujuan dari pembelajaran dan kemampuan dari Bapak Ibu guru semua ya, dalam melakukan penilaian. Kemudian yang keempat ya, ada komponen yang opsional atau boleh ada boleh tidak. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dan kebutuhannya. Jadi ya bisa ditambahkan entah itu lampiran instrumen, materi, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pengembangan komponen modul ajar ya, pengembangan komponen modul ajar yang dimaksudkan yaitu pengembangan yang bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ya memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah atau menyesuaikannya dengan karakteristik murid, kemudian
menyusunnya sendiri, yang komponen tadi tidak dilepaskan. Ya, contohnya kita tambahkan informasi umum di sini ya. Kita buat ini modul ajarnya ada identitas, ada jumlah peserta didik, moda pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil, dan seterusnya. Ini sampai 22 poin ya. Jadi kalau digabungkan maka intinya adalah 3 ya. Di sini ada tujuan pembelajaran dan urutan kegiatan pembelajaran serta asesmen. Jadi intinya bagaimanapun Bapak Ibu guru mengembangkan sebuah modul ajar itu tidak terlepas dari komponen inti. Jadi itu jangan sampai lupa. Mau ditambahkan apapun nantinya, mau dimodifikasi seperti apapun, ya sesuai dengan kemampuan dan kemampuan dan pemahaman Bapak Ibu silakan. Tapi intinya tidak meninggalkan komponen inti. Apakah modul ajar ini sama dengan modul pembelajaran? Jadi perlu diuraikan juga terlebih dahulu modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang disajikan secara ringkas, sistematis, sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri tanpa adanya bantuan dari tenaga pendidik. Jadi misalnya Bapak Ibu pergi ke tugas luar atau sedang ada kesibukan sehingga tidak bisa masuk ke kelas Bapak Ibu guru semua, itu maka modul pembelajaran ini yang kita berikan itu maksudnya dengan tujuan siswa bisa belajar secara mandiri dan mengikuti acuan yang ada dalam modul pembelajaran. Kemudian sistematis dalam hal ini berarti di dalam modul terdapat komponen seperti materi, metode, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai kompetensi mengenai suatu materi pembelajaran. Nah itu, jadi banyak di antara kita yang memiliki persepsi yang salah ya, mengenai modul ajar. Itu dianggap sama dengan modul pembelajaran ya. Ketika kita berbicara, kita menyusun modul ajar. Ya. Jadi di pikiran teman-teman itu, waduh berat, susah ya. Karena pemahamannya itu sama seperti membuat modul pembelajaran. Ya. Ya, jadi asumsinya sudah salah. Jadi di sini saya luruskan bahwa modul ajar itu ya, sama sekali tidak sama ya, dengan modul ajar. Jadi itu adalah bukan satu kesatuan tapi berbeda. Jadi kalau di modul pembelajaran itu ada materi, ada LKPD-nya, kemudian ada semacam mungkin kegiatan pembelajarannya juga ya. Nah, kalau di modul ajar ini adalah sebuah perencanaan atau boleh dikatakan sebagai pegangan persiapan untuk guru masuk ke dalam kelasnya gitu ya. Jadi berbeda jauh. Nah, di sini jangan sampai Ibu Bapak setelah menonton video ini masih punya anggapan bahwa modul ajar dan modul pembelajaran itu sama. Nah, di sini juga saya pernah mendengar ya teman menyampaikan bahwa bagaimana ini sudah diterbitkan buku teks oleh pemerintah, kenapa kita harus menyusun MA sendiri ya? Jadi yang begini ini bahasanya yang harus kita luruskan. Jadi ada modul pembelajaran, ada buku teks, bahan ajar, sumber ajar, dan sebagainya itu Bapak Ibu guru harus memahami satu persatu dari kata-kata tersebut. Ya. Mendefinisikan sehingga akan tahu perbedaannya. Nah, di sini coba saya uraikan mengenai buku teks. Ya. Jadi
buku teks adalah jenis perangkat ajar yang menjadi standar sumber informasi. Jadi standar informasi serta disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan buku teks. Berdasarkan penggunaannya terdapat dua versi buku teks, yaitu buku murid untuk pegangan bagi peserta didik dan buku guru untuk panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik tersebut, ya, agar terjadi pembelajaran yang aktif dan menarik. Nah, jadi itu boleh dikatakan buku teks itu sendiri merupakan standar sumber informasi ya sifatnya, yang nantinya dipakai acuan dalam kita menyusun MA ya. Yang tadi sudah diuraikan bahwa MA tersebut disusun berdasarkan ATP yang merupakan penjabaran dari CP yang sudah kita analisis sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita. Nah, kalau buku teks disusun berdasarkan struktur dan urutan berdasarkan ilmu tertentu ya. Jadi dan juga merupakan standar sumber informasi dalam menyusun modul ajar. Jadi sudah jelas ya beda antara modul ajar dan buku teks. Kita tetap ya buku teks ada, tapi tetap menyusun yang namanya modul ajar. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan buku teks tanpa memiliki perencanaan pembelajaran, kan lucu. Ya, jadi itu mungkin ya dari beberapa hal yang perlu diluruskan dalam menyongsong kurikulum Merdeka Belajar, bahwasannya menyusun MA itu konsepnya, kemudian kenapa harus menyusun, itu sudah diuraikan tadi antara perbedaan-perbedaannya antara modul ajar, kemudian buku teks. Jadi Bapak Ibu setelah memahami itu ya, tentunya yang saya harapkan adalah memberikan wawasan atau masukan bahwa menyusun modul ajar itu adalah sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Ya, karena kita sudah tahu komponen-komponen atau hal-hal yang harus ada dalam pembuatan modulnya. Nah, untuk video selanjutnya tetap dinanti Bapak Ibu, nanti kita akan membuat bagaimana membuat modul ajar ya yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan standar proses. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam guru hebat.